Udah ini? Oke, sekarang kita wawancara sama Gerbang Setan. Ini saya bantu Anda untuk menjernihkan nama-nama Anda yang saya bilang itu tuh. Maksudnya saya bilang biar orang tahu kau tuh alim. Gitu. Bulut. Nggak aneh lihat ya, tiba-tiba ada koki sama PNS berantem. Agak otaknya agak, nggak agak sih, tolol aja. Ada bapak lo nonton lo? Emang kenapa? Emang boleh ngomong tolol? Boleh. Tolol lo pak. Bukan ke dia dong, bukan ke dia. Bukan ke dia. Satu lagi temon. Buat cuci kaki. Gitu baru kita telan. Ini dapat seminggu nih begitu. Bau. Terima kasih setannya udah datang. Nggak gerbangnya dong, pemain dong. Oh. Masa ngobrol sama material. Ada Rachel dan Dani. Yes. Iya. Rachel sebagai apa di Gerbang Setan? Aku sebagai Wina. Oh. Kan lu pemain juga, Ci. Iya. Iya. Pertanyaannya basa-basi banget, masa gitu. Kan yang lain bukan pemain. Oh iya benar. Yang nonton kan bukan pemain. Benar. Iya. Rachel ini, maaf ya Mas, nanti dulu. Iya nggak apa-apa. Ya. Saya lighting soalnya. Saya bingung makanya pas kok lighting diajakin promo gitu, Cing. Udahlah. Kan bisa pertanyaan-pertanyaan tentang lighting Oh, ada. siap. Iya, Makasih, Cing. iya. Ya. Rachel sebagai Siti. Oh, Sebagai Siti ya? iya. Sebagai Siti. Siti itu apa? Ini tukang jamu. Oh, tukang jamu. Tukang jamu ya. Ini kan ya ntar spoiler ya. Lagian bukan Siti. Ini siapa? Wina. Ini dia aja lah. Ini ada manusia. Wah aja ya. Enggak, tadi kan di situ kan manggil. Iya. Lu jadi siapa sih lupa? Siti. Diambil lah di sini. Iya, ambil sih. Nggak, Jadi sebagai siapa? Wina. Oh, jadi Wina. Wina. Tukang jamu. Kurir narkoba. Ini film Gerbang Setan ya, bukan film yang lain loh. Iya. Jadi Wina. Wina. Iya. Wina itu apa perannya sebagai? Ini mahasiswa sih. Kita pokoknya ada grup berlima. Kita tuh seorang mahasiswa. Mungkin nih mahasiswanya. Saya mahasiswa abadi. Iya. Kalau Lu mahasiswa juga? Iya. Lah, kok bisa? ya kan tidak semua mahasiswa muda, Cing. Ya tapi nggak setua ini juga. Kan kelas karyawan, Cing. Oh, Kelas iya, karyawan. iya, karyawan. Kelas karyawan. Kampusnya tuh ada kelas karyawan yang kuliahnya tuh jam 8 malam gitu. Ya. Yang datang cuma main judi doang. Pokoknya bucin lah karakternya gitu aja sih. Sama siapa bucinnya? Renaga lah ya. Kalau di Renaga situ tuh- perannya jadi Bagas. Jadi Bagas. Bagas Iya. ini Renaga. Iya. Yes. Ya. Nah, Mas Dani ini sebagai apa? Sebenarnya saya investor, Cing. Tadi lo lighting, sekarang lo investor yang mana? Enggak, saya sebagai Diki ya, tadi saya ceritain. Saya sebagai Diki ini arahan dari sutradara sih, pokoknya lu adalah teman di antara mereka gitu. Nah, coba bangun Antara Siti, siapa aja? sama tukang jamu, Iya, tukang bukan, jamu ya. enggak. Sama Wina, sama Bagas, sama Benny, sama Rachel ya. Rachel. Rahel, si Umi. Umi, iya. Nah, pokoknya di situ gua berperan sebagai orang yang skeptis sebenarnya. Anjay, skeptis apa? Anjing, keren. Gue juga baru tahu kemarin gua. Apa skeptis itu maksudnya gimana? Skeptis itu yang gini-gini, Cing. Iya sih. Skeptis itu nggak percaya lah sama hal-hal mistis gitu. Oke, Tapi kan? penakut. Maksudnya tuh, gua nggak percaya. Tapi tolong jangan nongol lah gitu. Males gue liatnya gitu. Oke. Skeptis antagonis apa enggak? Lu bikin ini sendiri ya, istilah film sendiri. Ya, jadi makanya di film itu tuh akan terlihat karakter saya dari awal datang tuh diajakin, penasaran tapi takut gitu. Kenapa Gerbang Setan ya?
Kenapa? Tadinya mau kaos setan kan. Atau mau apa tadinya? Mainan setan kan tadi kan. Tapi bilangnya ya, gerbang setan tuh nggak maksud ada gerbang gitu, ngerti gak sih? Ya, Iya. harapannya gini sebenarnya si Pak Toto tuh gerbang setan itu membuka semua hal-hal yang jahat. Pak Toto ini siapa? Pak Toto ini bapak angkat saya. Waktu saya kena kasus dia yang biayain saya. Pak Toto Hudi ini sutradara, jadi sutradara yang beliau bilang sama kita, jadi gerbang setan ini cuma menunjukkan bahwasannya semua hal-hal jahat itu terbuka di situ gitu. Jadi yang membuat satu kawasan ini tuh terkutuk lah. Kan memang ini film ini diambil dari cerita terinspirasi dari sebuah cerita di daerah Jawa mana gitu ya, Jawa Barat. Pokoknya ini kisah nyata lah gitu. Ini kisah nyata. Iya. Terinspirasi lah ya. Jadi ada satu daerah yang konon hilang dalam satu hari karena Kalau ketimbun. konon katanya biasa, konon katanya. Konon katanya, benar. Sakitnya karena diguna-guna. Diguna-guna, kan? betul. Disembur ya. Disembur. Konon katanya daerah ini itu terjadilah satu daerah yang katanya maksiatnya gila-gilaan di situ, makanya kayak kena azab gitu. Nah, mahasiswa ini hubungannya sama si cerita daerah, sama daerah itu. Nonton. Harus nonton sih. Harus emang. nonton. Iya, harus nonton. Tapi saya akan Harus ceritain nonton. sedikit aja, Cik. Oke. Tapi Ya. kita tuh lebih ke yang membawa cerita ini. Iya. Kan gue main juga ya. Gue main. Tapi kayaknya nggak ngerti ya film arahnya nggak kemana ngerti. kan. Iya, karena di gue itu settingnya itu setting zaman dulu. Iya. Iya. Desa kan itu sebuah desa. Desa dulu. Desa Yang dulu, iya. tapi ada gitar. Tapi bukan emang dari dulu tuh ada gitar ya? Tapi ada mobil juga, Deng. Cuman pakai. Enggak, ini sebenarnya settingan, desanya itu settingan, Cing. Jadi kan kita itu dapat brosur wisata horor. Oh. Nah, si desa ini dibangun lah, jadi desa wisata horor. Oh, memang jadi dibangun. dibikin seperti desa gitu ceritanya. Oh. Makanya masih logika ada gitar gitu. Iya, Cuma kan kalau bedanya dulu sebenarnya gitar zaman dulu sama zaman sekarang tuh senarnya di belakang. Lucu banget loh. Goblok. Iya. Ini jadi ceritanya ya wisata horor. Yes. Ada mahasiswa inilah yang ada di Tempat wisata itu diajakin sama si Benny ya, diajakin. Benny. Guys, ini ada tempat wisata horor di satu desa katanya. Ini bakal seru banget. Kita datang yuk. Datang akhirnya kita gitu. Nah, disitulah konflik-konfliknya terjadi. Betul. Ada yang nggak percaya tapi takut. Betul. Oke. Kalau Cing di situ karakternya sebagai apa? Sebagai penduduk desa. Penduduk desa. Sebagai penduduk desa lagi establis desa aja. Oh gitu. iya. Sedikit doang. Sedikit doang. Iya. Ke penduduk desa yang kayak gimana ya? Penduduk desa Kan yang banyak penduduk desa tuh ada yang antagonis, ada yang ini. ini backstory-nya gue nggak dikasih tahu sih, cuman lo sketsaan aja di sini gitu. Jadi gue nyanyi. Tapi jujur ya, waktu pertama kan awal pertama komedi itu ya dari Cing Abdel itu Iya, langsung penonton Hancur Langsung semua penonton- tuh. hancur, ada langsung yang ketawa belah sih. kepalanya gitu, ada yang cerai tiba-tiba, lu ditekenin lagi. Bisa jadi kalau ngelihat bening ini. Jadi ceritanya tentang itulah. Ya, iya. Ini horor tapi lebih mana menurut Rachel? Horor apa komedi? Komedi horor. Lebih Dominan komedi ya. iya dominan komedi sih daripada horor. Karena pemainnya juga komediannya gila-gila. Loh, itu hampir semua itu. Karena ada akunya di situ karena aku selalu lucu. Mah masa sih. Coba cium pipi dulu. Dia lucu gak? Dia kebagian karakternya walaupun skeptis antagonis tapi lucu gak? Lucu nggak? Aku. Nggak apa-apa, Ini Rachel. kenapa harus aku? Nggak, jujur aja. Enggak, maksudnya lu kemarin lihat aku di sana, jangan aslinya aku tahu perasaan kamu sama aku tahu. Pas kamu nonton kemarin. Lucu sih. Tapi kok nggak Pokoknya- dipanggil stand up fest? Ya. Itu karena jarang open mic. Ini sakit banget. sakit tau. Sakit ya. Iya. Jadi ada Calontong. Calontong, ada Akbar. Akbar. Sesuai dengan pasangannya masing-masing. Calontong Akbar. Calontong Akbar, Cing Abdel sama si Melon. Melon.
Opi Kumis sama Komeng. Terus Pak Jarwo. Pak Jarwo sama siapa aja dia mah ya, sama emosinya sama ininya lah. Terus ada Kadir sama kuda. Doh, Iya makanya dia ini ngendalin kuda. Oke. Kadir. Ya. Pokoknya perannya masing-masing dapat. Yang peran paling serius itu ini sebenarnya Ginanjar. Ginanjar, Agin. Malah serius dia. Dia itu aduh ntar pokoknya ada adegan sedikit keras lah ya, sedikit keras dan dia dimainkan sama dia sendiri. Ya kan emang dia, Maksudnya kan ya masa gimana sih? Masa nggak ngerti konsep stuntman? Gue sih agak keras, tapi dia dimainkan oleh dia sendiri. Iya. Pokoknya karakter di sini agak Kalau bahaya, tapi dimainin sama dia sendiri. Nah, berbahaya, iya itu. Maksudnya itu adegan berbahaya dimainkan sama dia sendiri. Nah, Tom Cruise dong tuh berarti. Tom Cruise banget dia. Cuman nadanya aja Sunda. Agin. Jadi komedi memang jaminan deh karena memang personil yang main di situ oke. Betul. Jadi kita harapkan yang nonton ini ya memang nonton komedi aja udah gitu. Di situ komedinya aja gitu. Komedi terus si ceritanya pun ketika kita mikirnya komedi jadinya seru banget gitu. Iya. Karena memang komedi apa ya kalau bahasa ini dulu kan ada horor punchline-nya komedi. Ini komedi punchline-nya nanti ada horornya. Pas ada horornya jadi punchline yang ger. Tapi juga ada plot twist juga. Nanti bakal kaget lah pokoknya. Banyak lah, nggak cuma satu doang plot twistnya. Banyak banget. Banyak banget. Ini horornya tuh serem yang ada penampakan atau suasananya serem atau jump scare dari ininya. Gua gambarin ya, seremnya gini nih. Lebih ke lambai. Tapi ini ya, maksudnya kan kalau serem atau enggaknya kita harus nanya sama orang yang penakut ya. Iya. Jadi kemarin saya ada beberapa temen sama anak gitu. Temen ini penakut, jadi dia suka nonton horor tapi penakut. Terus saya nanya, horornya gimana? Wah serem banget katanya. Maksudnya ada beberapa yang jump scare-nya bagus gitu. Terus ke anak juga sama. Wah Pop jump scare-nya bagus banget. Terus si Kenapa dipanggil sama anak lu? Pop. Oh, Pap. Kok panggilnya Pop? Iya. Pap dong, Pap bukan yang selfie gitu ya? Iya, karena anak gua kan minta Pap dong, Pap. Sama bapaknya. Pap mainan, minta Pap mainan, maksudnya labubu gitu. Ya maksudnya jump scare-nya adalah banyak sih ya jump scare-nya yang bikin kaget lumayan. Bentar, lu nonton belum? Nonton lah, nonton. Karena ada dulu yang promo dia belum nonton, gua tanya. Ini gimana? Nah, gue nggak tahu, gue belum nonton. Gitu. Nah, kemarin kan promo, itu belum nonton. Nah, kalau aku sendiri udah. Udah. Kok bisa udah duluan nonton? Aku nonton duluan sama Renaga. Kan ada perbedaan ini. Loh, waktu itu masih pemain-pemain apa yang dipilih untuk nonton duluan? Jangan di framing, jangan di framing. Jadwalnya aja nggak nemu. Kan waktu itu masih meeting, masuk stand up atau enggak nih gitu. Iya. Tapi ya maksudnya secara cerita udah tahu lah, karena saya sebagai pemain tuh masih profesional, harus tahu ceritanya, jadi baca semuanya gitu. Makanya saya tahu, oh Cing Abdel bagus nih di depan gitulah. Saya termasuk ya. Berak loh. Ya. Bikinnya berapa lama sih nih proses syutingnya, Rachel? Kalau kamu berapa lama, Cel? Kayak kita nggak beda jauh deh. Tapi aku ada tambahan hari aja. Yang malam kan? Yang malam yang di kuburan. Yang di kuburan ya. Di kuburan beneran ini ada Enggak settingan kuburannya. Enggak, maksudnya beneran ada adegan kuburan. Ada adegan kuburan yang serem dong. Salah satu yang menjadi benang merahnya juga kok daerah ini kok gitu lah. Iya. Tapi saya nggak ceritain, cuman kok gitu. Paham nggak sih? Saya juga enggak. Kok. Ya maksudnya penasaran, kok gitu kan kalau nonton film kita gak usah nyombong. Karena ini aja, jeng gitu aja. Ya gitu, kok ya, wah jeng gitu. Gimana ya nggambarinnya biar nggak spoiler? Iya. Jadi datang, ternyata, kok, ya. Paham kencing. Oh gitu. Karena genrenya gitu. Genrenya gitu sih. Lah, kok? Ya.
Oh, tahu kan genre itu kan genre maksudnya kayak gitu. Ada film-film yang Betul, ada kan itu. cuman yang gini. Ada kan itu genrenya beda kan. Nggak tahu itu. Aji jadi gua doang. Ya Allah. Nggak lama itu maksudnya berapa hari, berapa minggu untuk proses Yang syutingnya? awal kita seminggu ya. Ya seminggu lebih lah, Nah seminggu tapi lebih lah. kalau aku hampir 2 minggu lah. Ya hampir 2 minggu total Karena gini. aku nambah. Hampir sebulan lah, Cing. Karena ada Lama beda juga berarti ya? Hah? Lama dong berarti. Lama. Kita ada di 2 tempat, ada di Studio Alam, terus ada di Gunung Salak, di bawah Gunung Salak. Oh itu untuk ininya, set desanya. Set perjalanannya. Set perjalanannya menuju kayak desanya. air terjun segala hal. Iya. Gambarnya cakep-cakep dong kalau gitu. Gambarnya Iya, cakep, Cing. Cakep gambar. Dia? Lah? Oh, gitu. Iya. Jadi kalau ditanya nih genrenya apa? Gini genrenya. Loh. Kok? Ya, ada gitu. Kan itu seremnya. Itu seremnya. Aduh ya Allah. Kalau Jumbo nonton nggak? Jumbo nonton. Kayak gimana coba kalau Jumbo? Gambarin. Bangga. Udah sejauh ini film animasi bisa gitu. Iya bener. Gue juga gitu sih nonton. Ini mana lu? Gue awal kan dengan cerita orang yang, wih, Jumbo ini bakal sedih dan segala macem. Pas dateng nih, gue udah nyiapin Untuk tisu, nangis. udah nyiapin pas nonton. Bangga. Bang, sampai gini-gini gue nonton. Dia? Sampai gitu. Adri. Gokil 10 juta lah. Iya. Oke, ini kita kembali ke Ya. Gerbang Setan. Ya. Kalau ya nggak bisa dibandingin sama film-film, tapi menurut Rachel, ini film yang bikin ketawa atau bikin kaget? Jadinya kalau pengen ini ya ekspektasinya seperti apa gitu? Roller coaster sih. Oh lah, In between. ada kaget, ada In ketawa. between lah. Enggak semuanya kita bikinin full ketawa, pasti ada adegan-adegan yang bikin tegang juga. Oke. Jadi benar-benar abis misal tegang, adegan tegang itu langsung ketawa, ada komedinya, terus Iya. tegang lagi, ketawa, pokoknya balance lah. Ya karena kan pemain-pemainnya komedian Betul. yang kayaknya dia kalau tegang kayak pantas gak sih orang-orang ini gitu. Iya. Tapi kan ada beberapa yang kata sutradaranya Pak Toto itu memang sengaja untuk tidak boleh ngelucu. Oh ada. Ada Si komedian ini juga tidak melucu. Iya. Tidak. Ada Om Eman. Ya, Om Mas Eman, ya yang dia jadi dukun di situ. Terus Mamo. Terus siapa lagi ya? Geng hijau tuh dia tuh dulu. Hah? Geng hijau yang Iya, geng sama dia. itu. Terus ada beberapa lah. Nah, tapi ketika udah kan kalau misalnya lucu juga akhirnya capek penonton malas juga kan. Iya. Jadi ada porsinya ini lucu serius dulu. Ger dapet. Ger gitu. Jadi kalau nonton gini nih. Masih dilanjutin. Lah, Gitu lah. pas di scene lo tuh. Scene gua. Lo nya gitu sendiri kan. Adegannya Adegan gitu dong. Gua dikasih perannya gitu dong. Tapi porsinya pas lah, maksudnya Iya. ketika memang ini harapannya komedi horor ya dapat banget komedinya. Oke. Menurut Iya. gua ya. Iya. Karena kan memang sekarang orang film-film yang banyak ditonton film komedi atau film horor. Betul. Nah, ini menggabungkan keduanya. Betul sekali. Tapi memang porsinya lebih banyak komedinya. Boleh komedi. Ya. Iya. Oke, Rachel. Udah berapa lama main film? Di dunia entertain ini aja lah ya. Emang ada di dunia lain selain dunia entertain film? Siapa tahu sekolah. Oh iya sekolah. Itu Iya. kan bisa. Oh, main film di sekolah emang ada? Ada, sama gurunya malah. Sekolah maksud kan ada guru. Oh iya ada, maksudnya ya main film Gimana sama sih? guru. Iya Mikirnya bener. joroknya lo kayak gue lo. Sama dong pikirannya. Nah dari 2018. 2018. 17 lah ya. Itu memang berniat untuk terjun ke dunia ini atau ya
Kalau Dani kan lagi nganter temennya casting gitu. Terus lihat kayak sutradara lihat, lah ini kayaknya suruh pulang aja deh. Nggak gitu dah. Motivasi tuh nggak gitu. Jadi datang nih saya nganter temennya nih. Pas dilihat kayaknya coba deh lu yang baca naskahnya. Akhirnya gua yang kepilih gitu, Cing, bukan diusir. Nggak gitu ceritanya, Cing. Kalau Rachel masuk ke dunia ini gimana awal-awalnya? Ya karena mungkin aku dari kecil tuh udah centil. Oke. Aku dari umur 4 tuh model. Sampai sekarang masih centilnya nih? Aku pendiam. Bohong banget. Bohong banget. Ya pokoknya udahlah dari kecentilan itu, coba deh aku mulai ke dunia entertain, gak model doang. Udah tuh nyaman, tapi aku sempat stop beberapa tahun karena aku fokus sekolah. Terus mulai lagi 2020 tuh udah pakem sampai sekarang. Iya. Karena ngelihat orang tua udah nggak bisa biayain sekolah, akhirnya kamu kerja sendiri. Maaf ya, Mam. Emang iya, Bu? Iya. Jadi udah berapa film kalau selama terjun di film kayak drama series kayak di Apa ya? Gak kehitung banyak. Berapa sih ya? Gak hitung. Iya. Tapi ini bukan film pertama lah gitu ya. Iya. Ini bukan film pertama. Jadi memang pengalamannya udah ada. Yes. Iya. Kalau Mas Dani, Abang. Bisa terjun ke dunia narkoba itu gimana? Awalnya dari film. Kalau dunia film awalnya dari narkoba. Tanya sama lu, gue pengen Cing ditanya gitu, Cing. Kalau Mas Nek Dani? Iya, ini gue tanya ini. Kalau Mas Dani ini awal bisa terjun ke dunia film terus serius melakoni udah bisa dibilang profesi lah sekarang. Oh iya. Itu betul. gimana sih, Mas? Gini. Kalau boleh nggak diceritain? Ntar saya WhatsApp aja. Iya, ceritain. Gak apa-apa, saya WhatsApp aja, nggak apa-apa, Cing. Ceritain, Mas. Aduh, ini. Nggak apa-apa, maksudnya ini buat mungkin bisa jadi contoh buat yang mau mulai gitu, nggak apa-apa, nggak usah malu-malu. Nggak malu-malu, kagak ngintip lo. Iya, kagak ada. Saya mau ngemis-ngemis aja. Iya lagi. Aduh, ya Allah. Tapi ya kalau cerita sebenarnya sih, aduh anjing. Iya. Sedih nih ceritanya, sedih, Cing. Gimana sih awal-awalnya? Kan kita tahu background Mas Dani ini juga hidupnya tuh bukan cuma filmnya aja, hidupnya tuh roller coaster. Betul, Cing. Jadi memang saya kan Encing pernah tahu saya pernah tertangkap. Itu sebenarnya bukan tidak disengaja, tapi itu disengaja, Cing. Pastilah, masa polisi datang terus nggak sengaja nangkep, nggak ada. Iya, pastilah sengaja. Gimana sih nangkep nggak sengaja? Oke. Enggak, jadi itu sebenarnya, jadi sama PH itu kita 2030 tuh mau ada film. Mau banget. Masih 5 tahun lagi. Saya harus mendalami peran, makanya kalau Cing Abdel bilang hidup saya roller coaster tuh, saya lagi mendalami peran yang nantinya akan ada film besar. Di 2030. 2030. Enggak, ini yang sekarang. Sekarang ini bisa masuk ke gerbang setan atau tidak? Kenapa? Ya ini gerbang setan. Yang menarik gerbang setan adalah setelah semua pemain dikumpulin, ternyata kayak masih ada kurang nih. Perlu satu pemain yang bisa menjadi, kata Pak Toto, ini bukan kata saya, menjadi pembawa cerita, menjadi icebreaker, menjadi ininya lah, punchline-nya juga gitu. Akhirnya ditemuin lah saya gitu. Kok Pak Toto bisa nemu Nek Dani itu gimana? Bukan Pak Toto justru yang nemuin. Siapa? Pak Dudi, produsernya. Wah, ngelihat, gua mau orang ini katanya gitu. Dia ngeliat Dia nggak tahu tuh ngelihat di Polda mana dia berkas gitu. Ini bagus kayak gini gitu. Pokoknya dia ngelihat series katanya, series cocok nih kayak untuk nemenin si mahasiswa ini katanya. Nah itu saya baru tahu kemarin, Cing. Ini kemarin banget nih? Kemarin banget. Ini Coba kan tahu. Selasa nih? Berarti hari Senin lo? Enggak, kemarin itu kan bisa minggu yang lalu gitu. Iya. Kalau saya tahu dari awal, saya minta naik. Harganya ya? Harganya. Kayak dibutuhkan kan, dibutuhkan banget gitu. Jadi akhirnya, oh ya udahlah. Akhirnya saya masuk, terus diceritain begini-begini. Oke, siap. Dan alhamdulillah ekspektasi mereka
terbayarkan, terpenuhi gitu, Cing. Dengan hasil acting dari Mas Dhani ini. Gue, Cing. Iya. Lu main film berapa lama? Banyak. Kalau main film berapa banyak, Cing? Gerbang Setan ya pertama. Kirain ada perbandingannya gue. Ini bener ya pertama ya? Gerbang Setan pertama. Serius? Itu pun karena nggak di casting. Kalau casting gue nggak pernah lulus. Serius bener ya? Iya. Iya, rata-rata kita semua gitu ya. Mana casting, kalau casting nggak lulus nggak dikabarin ya, Cel ya. Iya bener. Tahu filmnya tayang, gue masih nunggu calling. Masih udah tayang tapi gue tetep nunggu aja nih. Itu sambil ini nggak? Anjing, ntar gua gini deh. Actingnya ntar gua gini gitu ya. Ada yang gue nggak lulus terus gue diundang nonton. Harusnya gue tuh gitu gue. Kalau Rachel pakai casting nggak? Aku pakai. Pokoknya aku nggak ikut reading gara-gara peran aku yang Wina ini emang belum ditemuin. Oke. Dan itu aku baru ketemu, aku baru casting itu H3 ya? H-3. H-3 sebelum itu Syuting. mulai syuting atau H-2 ya? Ya pokoknya aku tuh the last day casting itu aku. Oke. Terus langsung lah bilangnya cocok, udah yuk sini syuting. Jadi besok kalau aku nggak reading nggak apa langsung syuting. Iya. Jadi readingnya di lokasi. Di lokasi. Ada kesulitan nggak kalau gitu, kalau nggak pakai proses reading, kalau ininya apa namanya persiapannya? Tapi nggak terlalu kesulitan banget sih karena di lokasi syuting, di set juga nanti dijelasin juga sama Pak Toto jelasin kayak gini karakter kamu kayak gini, pokoknya pasangan kamu ini itu udah dibahas juga sebelum aku mau dipilih. Oh, oke. Jadi Ya. biar nanti syutingnya juga aku yang penting udah bisa membayangkan kayak gimana aku kayak gitulah. Iya. Pak Toto Hudi itu sebagai sutradara menurut Rachel tuh gimana sih? Orangnya gitu. Fun banget sih dan Iya, Mas Dhani. Betul. fun banget. Kan bisa nanya ke saya aja. Nanya ke saya, nanti nanya ke Rachel. Gantian dong, kan kalau talk show gitu, Ci. Iya. Gue nanya ke Ya, Rachel ya. dulu ya. Ya, udah. Fun tuh gimana kan? Ada nggak yang galak, yang gitu nggak? Enggak kayaknya, Pak Toto Enggak sih, Pak Toto tuh enggak. Mungkin kadang-kadang lebih ke tegas, tapi enggak yang tegas yang galak banget. Iya. Dan dia orangnya kayak biarkan kita untuk explore, yang penting ada Open batasnya minded. juga. Open Biar minded. kita bisa membayang. Mas, diam dulu, Mas. Oh iya, maaf. Ya, sekata nggak apa-apa. Enggak apa-apa. Iya. Tadi udah gue catat open minded, nanti gue tanya ya. Ya. Jadi dia membebaskan pemainnya untuk mengeksplor. Explore, tapi ada batasannya juga. Enggak yang, tapi ya gitulah ya. Gitu lah. Nah, open minded ini, maksudnya open apa sih, Pak? So-open mic lah. Yang jarang lo lakukan sehingga lo nggak ditarik. secara face. Oke, so-open minded apa? Jadi klarifikasi di sini lagi. Nah, ya so-open mindednya. Jadi kalau misalnya dia misalnya kayak kita berdebat, lu punya argumen bagus, gua nggak punya argumen, tapi kita debat nih, akhirnya argumen bagus dia, oh ya udah lu aja deh. Nah, Pak Toto gitu, kreatif di naskah, di skrip. Pak Toto, kalau saya bawa begini gimana? Kayaknya enggak deh, gini. Terus yang berikutnya kalau bawa, itu nggak apa-apa, itu bagus. Itu aku Lo suka. begitu? Gitu. Iya, gitu. Berani ya? Hah? Berani, maksudnya bilang, kayaknya yang gini jelek deh, Tok, gitu. Enggak. Masa gitu? Nggak lucu, Tok. Masa gitu? Enggak lah, ngobrol kan Pak Toto, sok, McDani maunya kayak gimana gitu. Iya. Setelah dia membuka itu, baru saya boleh masuk. Ini kalau nggak ngebuka, sutradaranya diam aja di situ. Lo datang. Datang. Mas, ini kayaknya nggak sini. Besok nggak syuting lagi gue. Iya. Tapi secara keseluruhan, syutingnya menyenangkan atau melelahkan atau menguras banyak energi Enggak gitu. sih, seneng sih. Menyenangkan ya? Menyenangkan ya. Alhamdulillah. Karena nggak tegang banget syutingnya juga karena bareng-bareng pemain-pemain senior dan kita bisa belajar banyak dan juga syutingnya tuh kayak jadinya nggak serius, ketawa terus gitu. Oke. Iya. Iya. Syutingnya serius, tapi ininya moodnya bagus lah, Iya, vibes gitu lah. ininya komedi vibes-nya. Kalau gitu. lagi action ya serius lah. Ya action serius. Oke, begitu. Adegan saya ketemu hantu pun serius. Ada hantunya? Ada, Cing. Kan wisata horor. Iya, maksudnya penampakan hantu ada? Ada hantu yang serius, hantu yang Duarius. tidak serius, Serius. hantu formal, hantu negeri, hantu swasta adalah semuanya. Hantu-hantunya bermacam-macam?
nanti akan dimunculkan semua hantu yang ada di dunia. Pokoknya semua hantu, mau suster ngesot, mau apa tuh ada di film ini. Jadi Ada di film daripada kalian penasaran, nonton aja udah. Iya. Ini kapan sih mulai tayangnya? Nggak usah tahu lah. Nah, ini kan promo. Promo tuh kasih tahu siram kopi. Masa nggak usah dikasih? Ini tayang kapan, Cing? Besok. Oh, tanggal 17. Besoknya lagi berarti. Iya, tanggal 17. Lusa. Besok berarti. Besoknya lagi. Ya besok. Ya ini syuting besok 17 Juli di semua. 16 berarti kalau besok. Besok 17. Enggak, ini kan 15. Oh iya 16. Berarti besok. Besoknya lagi. Ya, jadi besok. Tanggal 16. Tanggal 17. 17. Besok tanggal 16, sekarang tanggal 15. Kan besok tayang tanggal 16. Besok Ya. tayangnya. Nah, besok. Ini kan tanggal 16 nih. 15. Syuting ini kan tayang nih. Cing, tayang 16. Tayang. Lihat di Android kalian tanggal 16 nih. Kenapa di Android? Ya kenapa harus iPhone? Gue punyanya Android. Tanggal 17, besoknya. Iya, kan? besoknya lah. Iya. Bukan besok setelah tanggal 17. Oke. Besok setelah tanggal 16. Iya. Pokoknya gitu. tanggal 17 Yes. Juli. Ya. Ini tayang serentak di Betul, di seluruh bioskop Indonesia. Kesayangan. Bahkan Malaysia. bareng. Malaysia nanti setelah Agustus kayaknya Malaysia. Enggak. Bareng ya? Tanggal 20. Tayangnya. Juli. Tayangnya. Tayangnya nggak tahu deh. Nah itu tayangnya. Enggak, tapi kan Juli nanti kita ngapain? juga promo kan? Ya kita promo di Malaysia juga. Iya. Ceng. Lu nggak di calling kan promo Malaysia? Ya, gua. Gue tahu ya film ini ya. Gue tahu film ini gue main juga. Iya. Pada promo-promo. Iya. Gitu. Kok gue nggak disuruh promo gitu? Karena lu sebenarnya kan gagal casting, cuman nggak enak aja Pasgi kan. Disuruh gabung. Ini udah ujung-ujung tuh. Tinggal berapa hari syuting kayaknya malah main dulu deh. Lu mau main dulu kata Jarwo. Iya dong, Pak. Yang lain udah pada sibuk ini itu gue kagak. Akhirnya main dalam. Makasih Pak Jarwo. Makasih Pak Jarwo. Iya. Openingnya jadi lucu, ada Bang Abdel. Oh, ini tayang di Malaysia juga. Insya Allah tayang di Malaysia. Insya Allah. tayang di Dan Malaysia. berangkat ke Malaysia Tanggal 20 kita. Oh, tanggal Insya Allah 20 berangkat ke Malaysia. untuk promo di Malaysia. Di Malaysia. Siapa aja yang berangkat, Raisa? Kayak aku, Saya, Novi, Umi ya, Umi Kuari. Umi ikut. Calontong. Umi ikut. Oh iya Umi. Calontong kayaknya pergi juga deh. Karena dia mau promo Dufan. Ancol ya. Berarti Mas Dani ini sebenarnya kalau ya peran utama lah gitu ya. Ya Mas Dani ini maksudnya main karakter di film ini gitu. Cing nggak lihat posternya? Cing Abdel ada di poster itu nggak? Nggak ada. Ya itu. Di posternya bikin gue. Poster gue. Gue sih ada nggak sih scene gue nih jadi nggak sih gitu. Melon ada. Melon ada. Ada. Tapi poster nggak ada. Ada beberapa poster kan. Oh iya ada. Kok nggak ada ya gitu. Kemarin juga Melon datang, yang lain pakai hitam-hitam, dia sengaja pakai putih biar beda gua katanya gitu. Pakai kostum yang di ininya filmnya dia. Iya pakai baju putih, bukan kostumnya itu kan hitam kan, ini Ya. pakai baju putih biar beda gua katanya. Gua aktor gitu. Ya. Udah nggak ada kata-kata Cing Abdel di mulutnya, dia udah nggak ada. Nggak ada dia. Udah nggak ada. Menganjing tuh. Kaosnya sempit. Iya. Kaosnya L. Jadi kalau mau menyaksikan gue di scene awal, Nah, scene awal pas gergang. saksikan Gerbang Setan tanggal 17 Juli karena begitu filmnya mulai, enggak mulai banget. Nggak mulai banget. Iya. Ada dulu ininya lah, Opening-openingnya. intro. Ada opening-openingnya begitu adegan mulai tuh Langsung, dua orang Cing. ada Melon sama Abdel di situ. Dan harapan netizen ya nggak tahu ya, gua sih. Gua ketika nonton sesuatu terus film, maksudnya terus ada aktor yang gua tahu, gua tahu bisanya apa, terbayarkan gitu. Jadinya ger banget gitu. Pas lo ngeliat scene gue deh, gimana? Wah, gitu gua. Waktu itu anjing gitu. Udah-udahin gua layar, anjing kocak.
Kocak, Cing. Kocak. Kapan sih lu nggak kocak, Cing? Tapi kok gagal casting? Tapi stand up fest. Itu berat sih. Ditonton ribuan orang sih. Rachel, pengalaman yang tidak terlupakan. Ini pertanyaan standar sebenarnya. Pengalaman yang tidak terlupakan selama syuting lah gitu. Ada lucu kayak, serem kayak, ada yang kesurupan nggak? Kan ini film paling serem. Apa ya? Oh, kamu yang sama Renaga? Iya, nggak ada. Ada? Nggak ada. Yang sama Dani deh. Ada, saya sama mamahnya ada. Nggak usah ceritain-ceritanya, Maya. Nggak usah ya. Apa ya pengalaman? Karena Mungkin ini syuting, scene apa ya? Ada beberapa scene yang emang berat banget. Kayak bener-bener kita kepisah ya? Bisa. Enggak. Iya kepisah. Kamu sama Renaga sama Benny. Aku sama Renaga sama Benny itu pokoknya ada scene, aku nggak mau terlalu spoiler. Pokoknya itu scene-nya emang agak menantang banget karena kita bener di tanah guling-guling dan segala hal, dan situ juga ada kejadian-kejadian nanti kalau kalian nonton pasti kaget kalian. Pokoknya serem lah di situ. Iya. Karena ini udah cukup lama juga ya, maksudnya 2023. Dipersiapkan segitu lama. Segitu lama. Terus kita ngasih kesempatan buat Jumbo. Bakal ada animasi. Udah tahan dulu. Itu biar animasi dulu gitu, Ci. Sebenarnya enggak. Terlalu berlebihan. Itu terlalu berlebihan sih. 2023 dan ya, dipersiapkan di 2025 aja. karena memang mungkin apa namanya pasca produksi ya? Pasca produksi. Post-pro-nya ini agak lama. Agak lama, betul sekali. Banyak hal yang masih kan kadang ini kan ada beberapa yang tidak scripted. Jadi memang mempercayakan kepada aktor senior komedian gitu. Jadi kalau misalnya nggak bisa ngejahitnya, lucunya nggak akan dapat gitu. Jadi benar-benar yang tiap hari tuh kayaknya ya, tiap hari itu benar-benar diperhatikan lucunya. Oke, kayaknya ini nggak lucu, diedit lagi gitu. Kayaknya pasnya di sini, kayaknya gitu sih. Ya karena Toto memang berpengalaman lah di dunia komedi. Betul sekali. Makanya tidak komedinya semuanya works. Kerja semuanya. Kerja semuanya. Nggak kerja sih, maksudnya berhasil ya maksudnya. Iya. Toto itu jago dance Michael Jackson loh. Ngeri. Lah serius? Ya. Lah, masa? Iya. Lah, tahu gitu ya. Apa? Nggak usah ditanya ke Mas Toto. Dia jago dance Michael Jackson tuh anak, ya. Berarti dia pencipta apa? Suka banget sama Michael Jackson ya. Iya kah? Ini beneran? Beneran lo tanya dia. Toto tuh teman siaran gua. Iya di itu kan. Di RDSK. RDSK. Dia nggak siaran. Kalau gua siaran dia dance di belakang gitu. Gak percaya lo. Nggak, fungsinya apa kan siaran nggak ada kamera. Ya kan ada gue yang operator. Oh jangan-jangan Pak Toto. Wah lu sawer tuh. Oh pantesan. Oh pantesan bisa. Yang gua tahu Pak Toto itu kemarin ya, selain dia jago ini, dia tuh nggak boleh pakai baju hitam. Pernah cerita sama lu nggak? Nggak pernah. Jadi kan dikasih nih baju hitam. Baru dia diceritain, kayaknya saya nggak pakai baju hitam deh. Karena nggak tahu ini kebenaran atau enggak. Jadi setiap dia pakai baju hitam, tidak berapa lama kemudian ada yang meninggal. Tuh kasih deh. Tapi yang meninggalnya siapa maksudnya? Iya, keluarganya, Cing. Oh, keluarganya. Iya, setiap ada yang dia pakai meninggal gitu. Keluarganya, omnya, semuanya lah. Terus temannya. Bukan pemain-pemain yang di... Nah itu belum tuh, makanya kemarin pas gua tahu cerita, udah Pak Toto jangan pakai, gua besok terbang pakai pesawat. Nggak mau gua meninggal dalam keadaan lumayan nih 1M ya, 2M pesawat tuh duduk. Asuransinya? Iya, 2M ya. Iya nggak tahu deh. Lu sih gila ya. Gitu ya. Ya, oke. Apa yang mau disampaikan sama pengalaman saya ya? Oh iya belum ya. Mas Dani, pengalaman yang paling berat atau lucu atau menegangkan lah di film ini, itu ada gak dari sebulan masa syutingnya? Nggak ada, Cing. Jadi nggak ada cerita lah. Kita promo aja. Ditanya nggak ada cerita. Nggak, pengalamannya karena ininya, Cing, kalau kita berkarya itu tuh ngobrolnya terus berdebatnya itu tuh yang paling menarik gitu. Kayaknya scene ini bagusnya gini deh.
Dan coba dibikin ini deh. Oke. Jadi ada apa namanya, Cing? Bertukar pikirannya gitu. Brainstormingnya. Lu seneng di situnya? Gua seneng banget di situnya. Enggak yang sih lo nggak terlalu suka. Apa? Beraktingnya nggak terlalu suka. Suka brainstorming. Itu lo jadi tim kreatif jangan aja. Jangan terkejar. Gua konsultan komedi terus. Gua pengen juga tampil. Jadi ada brainstorming. Ya brainstormingnya. Terus ternyata ketemu sama pemain-pemainnya juga yang moodnya sama, satu frekuensi. Entah itu beneran atau enggak, tapi di set itu semuanya satu frekuensi gitu. Senior komedian gimana? Sama, Cing. Senior komedian tuh nggak ada yang, apalagi Calontong datang, kapan Calontong nggak ada komedinya, selalu datang dengan berkomedi gitu kan. Terus Kang Denny, Wan Kadir juga. Wan Kadir tuh yang ya dia pelawak yang di atas kita lah. Tapi datang tuh bener-bener yang mau bergabung gitu. Itu yang gokil banget. Lo ada di atas dia pas dia ini? Ada, Cing, bikin ini. Sambil mijitin palanya kan dibayar 50.000 lumayan sama Wan Kadir. Lumayan. Pokoknya syuting yang menyenangkan. Syuting yang menyenangkan. Iya, betul sekali. Biasanya apa yang dikerjakan dengan hati akan diterima oleh hati. Insya Allah. Amin. Tapi semuanya kembali lagi pada Allah dan 21 ya. Iya. Melalui jalan 21. Melalui jalan 21. Silakan kalau ada yang mau disampaikan kepada para pemirsa untuk. Nggak ada lah. Ada ya. Pokoknya jangan lupa nonton aja deh. Nonton Gerbang Setan, siapkan perutnya jangan terlalu kosong ya. Ada isinya biar ada buat pertahanan perutnya, kayak menurut saya kocak sekali filmnya. Jadi tanggal 17 Juli ajak keluarganya, ajak teman-temannya untuk nonton Gerbang Setan. Jeng jeng. Jeng jeng. Keluarga bisa. Maksudnya ini enggak bukan yang 17 plus atau tapi ada beberapa satu adegan yang kayaknya buat memang anak kecil banget, bisa deh. Karena apalagi bayi kan nggak ngerti, ngerti apa gitu ya. Jadi si bayi mending ditutupin matanya, percuma kan nggak ngerti juga dia. Ya ampun, kan nggak usah diajak, apa? Si bayi yang diajak, daripada harus tutupin mata. Tapi sejauh ini masih aman. Aman. Untuk sih. keluarga, bawa keluarga aman. Aman. Ya. Jadi ini memang tontonan keluarga. Yes. Tontonan keluarga bisa. 13 plus lah ya, bisa dibilangnya kalau. Ini 13 plus sih. Oh, 13. Ya, benar nggak sih? 13 Enggak, plus? 17 sih kalau di XX1 itu. Coba ya, lu takutnya salah, Cing. Ntar kita malah 17 sih kalau nggak salah. Enggak, 17. Kalau ada transfer berhasil. Ada ke bini gua, udah baru bini gua. Nggak usah dibahas di sini dong. Bini gua tadi uang mingguan lah. Uang mingguan? Ya, mingguan. Kayak anak sekolah. Enggak kan, maksudnya ini buat kan yang bulanan. Bulanan beda lagi. Itu ada. Kan kita bukan PNS. Selagi ada aja. Iya, pokoknya yang ada masuk keluarin. Kan nggak menunggu bulanan. Iya. Oke, jadi bisa disaksikan Gerbang Setan mulai 17 Juli di bioskop terdekat, terjauh, tersayang. Lo mau gedak kalau bioskopnya silakan. Silakan ya. Karena ini film yang lucu tapi juga menyeramkan. Menyeramkan. Yes. Oke, Rachel, terima kasih. Mas Dani. Terima kasih Abang. Terima kasih Abangku. Sudah hadir di sini. Mudah-mudahan sehat terus, berkah terus. Iya, amin. Dan filmnya meledak. Amin ya Allah, bonus. Oh, dapat bonus. Saya setiap ada penonton yang masuk 21 langsung bonus. Satu orangnya beli tiket dapat bonus juga langsung. Semua pemain apa enggak? Semua pemain apa pemain tertentu doang? Nggak tahu gua. Nggak usah tanya. Dan semuanya pada nagih. Oke lah kalau begitu, sampai ketemu lagi di wawancara.